freedom. You've taken my burdens away. Jesus, forever my song will be only for you. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. I will not be silent. Oh, I'll testify of your grace. Jesus, forever my song will be you, only for you. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. Yeah. So good, so good. You're so good to me. I'll sing, you're so good to me. Yeah, so good, so good. You're so good to me. Forever I'll sing, you're so good to me. Yeah. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. Oh, this is the reason I sing, for the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. This is the reason I sing. Oh, this is the reason I sing. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet when we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet when we shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves.
God who always makes a way. 'Cause he hung upon that cross, then he rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet when we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet when we shout out your praise. 'Cause we were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet when we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet when we shout out your praise. 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 When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you.
the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And oh God, the battle belongs to you. And oh God, the battle belongs to you. Oh, the battle belongs to you. It belongs to you. Battle belongs. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi untuk pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas dan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Meski ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap kenaikan kembali virus COVID-19. Maka, mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Trumpka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja KS Grogol, yuk hadiri pertemuan gemit kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah
Di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi, marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita memasuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Sungguh, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perkenanannya, atas pembangunan gedung ibadah gereja kita yang Tuhan lancarkan, bahkan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita terus doakan proses pengadaan ruangan-ruangan untuk kegiatan gereja seperti main hall, ruang pertemuan, ruang komunal, kafe, ruang studio, dan ruangan-ruangan lainnya di Ruko Aldiron Daan Mogot. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Bunadi Subrata MTH dengan tema Menang Bersama Roh Kudus. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe channel ini untuk mudah mendapatkan update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi saudara yang ingin bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini. Saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya percaya semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah live streaming GKS FBC. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gabriel Irwan. Pastikan kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhir supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara, Dia adalah Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang agung. Ajaib semua perbuatannya saudara, amin. Mari saudara, kau yang ada di rumah dimanapun kau berada, mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Ajaib perbuatanmu Tuhan di dalam hidup kami, amin. Kami datang Tuhan kayak mau sembah Engkau, kayak mau tinggikan namamu, kayak mau bersorak-sorai bagi namamu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah
semua memuji-Mu Tuhan. Siap lutut bertelut, siap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Kayak mau menari Tuhan, kami menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Hey! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan, kayak mau memuji-Mu, kayak mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang menerima kami apa adanya. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu. Ajaib dan heran perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus.
kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, tiada yang lain, hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Kiara la bayara la baskara la 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 la. Kiara la bayara la baskara la 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 la. Kiara la bayara la baskara la 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 la. Kiara la baskara la 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 la. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya. Kasih-Mu Tuhan melampaui segala akal kami. Kiara la bayara la baskara la 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 la. Kiara la bayara la baskara la 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 la. Kiara la bayara la baskara la 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 la. Kiara la bayara la baskara la 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 la. Amin Tuhan. Engkau lebih dari apapun Tuhan, lebih dari yang kami tahu. Kasih-Mu lebih dari yang kami tahu Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu agung, kasih-Mu ajaib Tuhan. Kiara la bayara la baskara la 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 la. Biar pagi hari ini kami mau bersuka, kami mau bersorak, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu ya Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah kumpulkan kami semua di tempat kami masing-masing. Kami mau mendengar sebagian dari pesan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, biar roh hikmat, roh pewahyuan ada atas setiap kami. Biar kami belajar sesuatu yang baik yang dari hati Tuhan asalnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semua. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajarkan kepada kita semua. Kita akan sama-sama belajar satu topik yang mungkin agak langka, agak jarang disampaikan, yaitu topik tentang bagaimana kita memahami urapan atau pengurapan Roh Kudus. Ya, tentunya ini urapan yang berasal dari Tuhan, pengurapan Roh Kudus, ya. Pengurapan Roh Kudus itu adalah salah satu hal yang paling penting di dalam pertumbuhan sebuah gereja, di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, pelayanan kesembuhan mujizat, dan juga untuk membawa orang-orang berdosa untuk datang dan mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi. Jadi pengurapan ini sesuatu yang sangat vital yang kita butuhkan di dalam dunia pelayanan. Ya. Nah, apa itu urapan Roh Kudus? Apa itu pengurapan Roh Kudus? Nah, kita perlu tahu hal ini lebih dahulu. Urapan Roh Kudus adalah karya atau pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Ya, jadi pekerjaan atau karya Roh Kudus di dalam diri seseorang. Atau bisa juga pengertiannya adalah impartasi atau pemberian kuasa ilahi kepada seseorang untuk supaya dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, pengurapan Roh Kudus itu adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Dia suruh kita melakukannya. Itulah kurang lebih arti dari pengurapan Roh Kudus. Tetapi saudara, pengurapan itu juga punya pengertian, itu adalah semacam zat, ya, atau unsur sorgawi yang bisa mengalir bahkan lewat sebuah benda. Nah, saya bisa jelaskan berdasarkan Alkitab, saudara. Ya, saudara mungkin pernah dengar, mungkin saudara pernah membaca ada yang namanya majalah rohani dari Surabaya, itu namanya majalah rohani Tulang Elisa. Nah, kata Tulang Elisa ini sebetulnya ada di dalam Alkitab, saudara. Di dalam kitab Raja-Raja itu ada satu kisah di mana
Suatu ketika sekelompok orang-orang Israel, mereka mau menguburkan jenazah, saudara, menguburkan mayat. Nah, saudara tahu pada zaman itu orang-orang kalau dikubur itu bukan dimasukkan ke dalam tanah dan ditutup, tapi dimasukkan ke dalam gua-gua begitu. Nah, Alkitab juga mengatakan ada gerombolan orang-orang Moab yang suka bikin rusuh, ya. Mereka suka memalak orang, merampok orang, melakukan tindakan-tindakan kriminal, dan itu mereka ditakuti. Nah, satu ketika rombongan yang mau menguburkan mayat ini ketemu dengan gerombolan Moab, mereka ketakutan. Dan mungkin saking ketakutannya, mayat orang yang sudah mati itu dilemparkan ke dalam gua. Dan kebetulan mayat itu tersentuh dengan tulang Elisa yang sudah meninggal dunia. Mungkin Elisa sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya, atau mungkin beberapa minggu sebelumnya, kita tidak tahu. Tapi yang aneh, Alkitab mengatakan ketika mayat itu tersentuh dengan tulang Elisa, mayat itu bangkit, saudara. Dan itu mengejutkan semua orang. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena semasa hidupnya, Elisa ini adalah seorang nabi yang sangat diurapi Tuhan, dan rupa-rupanya bahkan ketika setelah meninggal dunia pun, pengurapan itu masih tersimpan, ya. Istilahnya itu masih tersimpan pada tulang belulangnya. Dan ketika mayat itu kena dengan tulangnya Elisa, mayat itu bangkit hidup kembali, saudara. Ya. Tetapi tentu saja kalau ada mayat kedua yang dilemparkan atau mayat yang ketiga dilemparkan tersentuh tulang Elisa, belum tentu bangkit, saudara. Karena mungkin kandungan urapannya itu sudah menipis. Jadi kurang lebih begitu, ya. Nah, prinsip yang sama juga bisa kita temukan di dalam Perjanjian Baru. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus, dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dia berkhotbah mengajar secara dahsyat, dan dia pakai sapu tangan, mungkin dia bawa handuk kecil, mungkin dia setelah dia khotbah atau ngajar dia lupa membawa kembali sapu tangannya, dan Alkitab mengatakan orang-orang mengambil sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, dan mereka tumpangkan ke orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan. Dan hasilnya mengejutkan, saudara. Alkitab berkata bahwa orang-orang sakit sembuh, dan orang-orang yang diikat kuasa roh roh jahatnya keluar. Karena apa? Karena terkena dengan sapu tangan atau handuk kecil yang pernah dipakai oleh Paulus. Nah, ini menjelaskan konsep tentang pengurapan, saudara. Ini bukan sesuatu yang mistis atau jimat, saudara. Ini prinsip Alkitab bahwa memang urapan itu adalah semacam zat sorgawi yang bahkan dia bisa mengalir lewat benda, saudara. Ya. Nah, saya pernah juga membaca sebuah kisah di Bangkok, Thailand. Ada seorang anak Tuhan, dia seorang penjual es krim yang sangat sederhana, tapi dia punya kerinduan besar untuk supaya orang-orang jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus dan datang kepada Tuhan Yesus. Entah kenapa tiba-tiba dia mungkin digerakkan Tuhan, dan dia berdoa ketika pagi harinya sebelum dia menjual es krimnya, dia tumpangi tangannya di es krimnya itu, ya. Dia berdoa, dan kemudian ketika dia menjual es krimnya ke pelanggan-pelanggannya, dan dia bersaksi tidak lama setelah es krim itu sampai kepada orang-orang yang membelinya, mereka mudah sekali dijamah Tuhan dan mudah sekali menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, ini bukan sesuatu yang mistik, sekali lagi, saudara. Ini adalah cara kerjanya urapan. Ya, sekali lagi, urapan itu juga semacam zat sorgawi yang bahkan bisa tersalur lewat benda, saudara. Itu ada prinsip Alkitabnya, ada ayat-ayatnya, ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengenai pengurapan lebih lanjut, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, ya, ada ayat yang berkata, "The yoke will be destroyed because of the anointing." Jadi urapan itu mematahkan atau menghancurkan kuk. Ya, jadi fungsi urapan itu juga salah satunya menghancurkan kuk. Nah, saya tidak tahu kuk apa yang ada pada saudara saat ini. Bisa juga itu kuk sakit penyakit yang sudah menahun, kuk kutuk keturunan, ya, kuk kebiasaan buruk itu menekan saudara, saudara sulit bebas, saudara terbelenggu. Dan ketika urapan itu kena dengan saudara, saudara diurapi, kuk itu terlepas, saudara. Ya, makanya Alkitab berkata,
kuk itu dihancurkan oleh pengurapan. Makanya ada istilah urapan yang mematahkan setiap kuk. Ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengenai urapan lebih lanjut. Saya tidak akan bicara mengenai pengurapan dalam sisi fungsi, artinya untuk kesembuhan dan sebagainya, ya, untuk pelepasan, tapi lebih ke arah untuk dunia pelayanan, ya. Ketika kita lahir baru, ya, ketika seseorang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, sebetulnya kita sudah diurapi dengan Roh Kudus dalam suatu level atau takaran tertentu. Dan tentu saja kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan takaran pengurapan itu hari demi hari, ya. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata seperti ini. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Jadi pengurapan itu kita dapatkan dari Tuhan, saudara, ya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi sekali lagi ketika saudara dan saya terima Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat, ya, kita diurapi dalam takaran urapan tertentu. Kalau Benny Hinn, beliau memberikan istilah ini namanya urapan orang kusta. Kita semua orang kusta, saudara. Kusta secara rohani. Ketika kita hidup dalam dosa, kita semua punya penyakit kusta. Kita terima Yesus, kita dapat urapan orang kusta. Istilah beliau ini urapan orang kusta. Tapi kemudian kita harus meningkat. Kita terima baptisan Roh Kudus. Nah, kalau ini Benny Hinn pakai istilah urapan imam. Tapi kemudian ada urapan yang lebih tinggi lagi, urapan raja. Ini urapan yang memberikan kita otoritas, saudara, otoritas penuh untuk bergerak dalam demonstrasi kuasa Roh Kudus, untuk menghancurkan semua sakit penyakit, ya, kuasa-kuasa iblis dan antek-anteknya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi sekali lagi urapan itu bisa ditingkatkan, ya. Kita bisa lihat dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara pernah dengar yang namanya Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ini beliau seorang hamba Tuhan, penginjil wanita yang diurapi luar biasa, ya. Bahkan ketika beliau sementara menyampaikan pengajaran, orang-orang sakit disembuhkan karena urapan itu sifatnya meradiasi, saudara, ya. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang ketika mereka berdiri di mimbar, radiasi pengurapan itu hanya ada di sekeliling mimbar mereka. Tapi ada yang jangkauannya lebih luas, saudara, ya. Semakin diurapi, jangkauannya semakin luas. Makanya jangan heran kalau kita baca kisah tentang Kathryn Kuhlman ketika dia diundang khotbah di sebuah auditorium. Kadang-kadang ketika dia baru masuk ke auditorium tersebut, orang-orang sakit yang duduk di pojok-pojok belakang sudah menerima kesembuhan. Itu karena urapan, radiasi pengurapan, ya, yang luar biasa. Begitu juga Smith Wigglesworth, ya, hamba Tuhan yang tercatat di dalam sejarah pernah membangkitkan 23 orang yang sudah mati. Itu karena pengurapan yang luar biasa yang bekerja lewat pelayanan hambanya ini. Dan itu bisa ditingkatkan, ya, lewat pergaulan dengan Tuhan, lewat disiplin rohani yang kita lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Kita bisa lihat juga pelayanannya Rasul Petrus, saudara. Petrus waktu dia berjalan melayani, Alkitab berkata bayangannya Rasul Petrus pun itu bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Jadi orang-orang sakit itu ditaruh di dekat bayangannya Petrus dan sembuh, saudara. Sebetulnya bukan bayangan Petrus yang menyembuhkan orang sakit, tapi ada radiasi pengurapan yang berada di sekeliling Petrus, ya. Dan ketika orang sakit itu terkena dengan urapan itu, mereka seketika menerima kesembuhan. Jadi sekali lagi pengurapan itu bisa ditingkatkan. Dan kalau kita seorang yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita perlu belajar supaya urapan Roh Kudus dalam diri kita selalu meningkat dari hari ke hari. Nah, kita juga bisa lihat peristiwa Tuhan Yesus. Ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit hari yang ketiga, kemudian dia bertemu kembali dengan murid-muridnya. Ya kan? Tercatat di dalam Injil Yohanes, dan ketika Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya, dia berkata, "Shalom bagi kalian semua. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kalian." Dan Alkitab berkata, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ya, kurang lebih Yesus berkata begini. Kemudian dia berkata, "Terimalah
Roh Kudus. Jadi ini prinsip pengurapan ya. Pengurapan bisa dilepaskan lewat hembusan. Ya, tentu bukan harus harga mati seperti itu ya. Beberapa hamba Tuhan kadang-kadang melepaskan pengurapan mungkin dengan menggebaskan tangan, ada yang dengan cara meniup, tidak masalah ya. Itu cuma sarana, Saudara ya. Artinya Yesus pun waktu dia melepaskan pengurapan Roh Kudus, dia berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dia menghembusi murid-muridnya dan dia berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi sekali lagi ada yang namanya peningkatan di dalam pengurapan ya. Baptisan Roh Kudus itu hanya kita terima satu kali, Saudara. Tapi kepenuhan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus itu bisa kita terima dan kita alami berkali-kali. Itu sebabnya kan ada sebagian hamba Tuhan yang seringkali dalam pelayanan mereka selalu membuat kebaktian pengurapan Roh Kudus. Ya, setiap kita perlu, ya, kadang-kadang kita perlu juga menghadiri ibadah-ibadah yang seperti itu. Tapi kalau di masa-masa pandemi seperti ini, ya kita bisa berdoa sendiri, Saudara. Ya, setiap pagi saya anjurkan, karena tadi kan saya sudah ajarkan bahwa kuk itu dihancurkan oleh urapan. Kita di dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, bahkan setiap hari kita butuh pengurapan Roh Kudus. Nah, setiap pagi saya anjurkan saudara, dan ini yang saya lakukan, saya selalu berkata, Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi aku dengan urapan yang segar dari sorga, dengan fresh oil from heaven, ya, minyak yang segar dari sorga, urapan yang memberikan aku kemampuan untuk menyelesaikan tugas pelayananku dengan berhasil di sepanjang hari ini. Amin. Kurang lebih begitu, ya. Jadi saudara bisa praktekkan ini dalam keseharian saudara. Itu salah satu caranya kita meningkat di dalam pengurapan, saudara. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus kita terima satu kali, tapi pengurapan, kepenuhan Roh Kudus bisa kita alami dan terima berkali-kali. Ya, bahkan kita perlu menjaga level kepenuhan Roh Kudus di dalam diri setiap kita. Nah, sekarang mengapa urapan itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita? Ya, kita perlu tahu kenapa urapan itu sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, yang pertama, urapan Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus memberikan kepada kita kesanggupan untuk memberitakan Injil dengan penuh kuasa dan menarik orang-orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus. Jadi di dalam dunia pelayanan, ya, kita perlu urapan Roh Kudus karena itu akan membuat Injil bisa diberitakan dengan powerful dan itu membuat orang-orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 8 berkata seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, ya. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Jadi diurapi, saudara, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku. Jadi perhatikan saudara, di sini dikatakan Ia telah mengurapi aku. Jadi pengurapan Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk supaya kita sukses, berhasil di dalam menyelesaikan tugas pelayanan kita, ya. Supaya Injil bisa diberitakan dengan kuasa yang luar biasa dan menyebabkan orang-orang berdatangan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, jadi Tuhan berjanji kalau Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi meningkat levelnya, ya. Jadi urapan Roh Kudus itu selalu punya tujuan, saudara. Ya. Jadi Tuhan kalau mengurapi kita dengan Roh Kudus selalu punya tujuan. Tujuannya apa? Yaitu supaya Injil diberitakan, supaya kita menjadi saksinya Kristus, saudara. Sekali lagi Tuhan tidak pernah mengurapi kita tanpa tujuan. Ya. Kadang-kadang saya sering temukan banyak sekali orang-orang yang suka sekali diurapi. Itu baik, saudara, ya, karena urapan itu mematahkan kuk. Tapi sekali lagi urapan itu selalu diberikan Tuhan dengan sebuah tujuan. Ya, tujuannya adalah memperkenalkan Tuhan Yesus, menarik orang-orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus, membuat orang-orang yang mungkin
kasih mula-mulanya kepada Tuhan Yesus sudah meredup menjadi menyala-nyala kembali, menjadi on fire kembali. Itu tujuan urapan, saudara. Ya, makanya Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku, menjadi saksinya Tuhan Yesus. Marturia, menjadi martir bahkan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, urapan Roh Kudus itu selalu punya tujuan. Yang kedua, urapan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Itu tujuan pengurapan, ya. Kisah Rasul 10 ayat 38. Kisah para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi urapan Roh Kudus ini diberikan juga kepada kita untuk supaya kita bisa mengusir kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Itu tujuan pengurapan, saudara. Ya. Urapan itu penting, ya. Itu bisa membuat kita bergerak dengan powerful, dengan penuh kuasa, membawa orang-orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang sakit disembuhkan, dan kuasa-kuasa gelap dilepaskan dari hidup mereka. Yang ketiga, urapan Roh Kudus membuat kita bisa memenuhi panggilan dan pelayanan kita. Ya. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata seperti ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Alkitab berkata, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi setelah Daud diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel, ya, Alkitab berkata sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ya. Dia bisa memenuhi panggilan dan pelayanan dia. Dan dia akhirnya dikenal menjadi raja yang legendaris di Israel. Kalau kita bisa lihat, setahu saya ya dalam ilmu sejarah, hanya ada 2 orang yang perang berkali-kali dan tidak pernah satu kali pun kalah. Yang pertama ya Daud ini, yang kedua Alexander the Great atau Alexander Agung. Nah, Daud ini bisa begitu sukses, begitu berhasil di dalam melakukan tugas pelayanan dia dengan urapan raja yang dahsyat. Kenapa? Karena dia diurapi dengan urapan Roh Kudus oleh Nabi Samuel. Ya, kita perlu sekali, saudara, menerima pengurapan Roh Kudus. Sekali lagi, setiap hari saya anjurkan kita untuk minta ya, fresh oil from heaven, urapan yang baru, yang segar dari sorga. Kita perlu menjaga level kepenuhan Roh Kudus dalam diri setiap kita. Kita tidak bisa apa-apa, saudara, tanpa pengurapan. Ya. Pengurapan itu yang memampukan kita untuk melakukan semua tugas pelayanan kita dengan berhasil. Bahkan urapan Roh Kudus adalah kualifikasi utama yang ditentukan Tuhan untuk tugas pelayanan. Ya. Tuhan menetapkan kualifikasi utama untuk tugas pelayanan itu yaitu pengurapan, saudara. Bukan gelar sarjana teologia atau master of teologia atau doktor teologia. Saya tidak menentang hal seperti itu. Saya sendiri pernah belajar seperti itu, saudara. Tapi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, kualifikasi utama yang Tuhan tetapkan adalah pengurapan, saudara. Tentu saja gelar-gelar itu ada gunanya juga, ya, untuk memperlengkapi kita. Tetapi sekali lagi, kualifikasi utama yang dari Tuhan untuk kita dalam pelayanan adalah anointing atau pengurapan. Kita kenal ya namanya 5 jawatan pelayanan. Ada rasul, nabi, gembala, guru Alkitab dan juga penginjil. Ya, urapan rasul ya tentu saja mereka diurapi sebagai rasul untuk melakukan tugas sebagai rasul. Kalau dia seorang nabi, tentu ada pengurapan nabi atas diri dia. Dan dia melakukan tugasnya sebagai nabi. Begitu juga kalau seorang pengajar Alkitab, tentu ada urapan
urapan guru Alkitab atas orang tersebut, sehingga dia bisa mengajarkan Alkitab dengan cara yang penuh kuasa. Begitu juga penginjil dan juga gembala. Ya, sekali lagi, pengurapan itu sangat penting buat kita semua. Ya. Sekarang bagaimana urapan Roh Kudus dalam hidup kita ini bisa ditingkatkan? Tadi saya sudah ajarkan betapa pentingnya kita menerima pengurapan. Ya, kita perlu pengurapan. Pengurapan itu sangat penting. Tapi sekarang bagaimana caranya supaya urapan Roh Kudus dalam hidup kita ini bisa ditingkatkan, saudara? Yang pertama, melalui yang namanya penumpangan tangan, saudara. Ya, kita bisa lihat prinsip ini di dalam Alkitab. Ya, ada seorang bernama Saulus. Dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan dia ke Damsyik. Ya, kemudian dia buta, kalau tidak salah 3 hari. Dan Tuhan mengutus seseorang yang namanya Ananias, seorang murid yang namanya Ananias. Dan Ananias ini menumpangkan tangannya ke atas Paulus. Dan Paulus bukan hanya disembuhkan dari kebutaannya itu, tapi dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus karena penumpangan tangan dari Ananias. Ya, kita bisa lihat juga mungkin dalam sejarah saudara pernah dengar nama seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, namanya Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke ini beliau sendiri mengaku bahwa pelayanan dia itu bisa begitu luar biasa. Salah satunya adalah karena dia dulu pernah menerima impartasi urapan Roh Kudus dari seorang hamba Tuhan dari Inggris. Karena sekali lagi urapan itu bisa disalurkan, saudara, ya, lewat penumpangan tangan. Jadi bagaimana supaya urapan Roh Kudus dalam hidup kita bisa ditingkatkan? Pertama, melalui penumpangan tangan. Yang kedua, nah ini juga penting, saudara, senantiasa terhubung, ya, atau terkoneksi dengan kelompok orang-orang yang diurapi. Kalau saudara ingin urapan Roh Kudus dalam hidup saudara meningkat dari hari ke hari, kita perlu terhubung, terkoneksi dengan kelompok orang-orang yang diurapi. Ya, tentu saja bukan maksudnya kita datang ke rumah dia lalu makan bersama, bergaul, jalan-jalan, bukan seperti itu. Tapi bergaul itu dalam pengertian ya bisa saja kita menghadiri kebaktiannya, kita membaca buku-bukunya, kita mendengar kaset khotbahnya. Jadi kita mendapatkan impartasi, ya, kita selalu dalam koneksi dengan kelompok tersebut. Ya, jadi salah satu cara supaya urapan Roh Kudus dalam hidup kita selalu meningkat, kita perlu terkoneksi, ya, dengan Bapa rohani kita. Nah, kalau di Gereja Kemuliaan Sion ini kita harus terus terkoneksi dengan gembala sidang kita, ya, Pak Bunadi Subrata. Kurang lebih begitu, ya. Jadi kita perlu ada tudung, saudara, perlu ada covering, perlu ada cover, perlu berasosiasi dengan orang-orang yang diurapi, ya. Kalau saudara rindu dipakai Tuhan di dalam pelayanan kesembuhan, saudara perlu bergaul dengan para hamba Tuhan yang melayani di dalam bidang kesembuhan ilahi. Prinsipnya begitu, saudara. Karena nanti urapan mereka akan menyentuh, menggosok hidup saudara, dan saudara akan dipakai Tuhan di dalam bidang yang sama. Kalau saudara rindu dipakai Tuhan di dalam, katakanlah, karunia mengajar, saudara perlu banyak bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan urapan pengajaran. Kalau saudara rindu dipakai dalam pelayanan profetik, misalkan ya, pelayanan nubuatan, saudara perlu bergaul dengan hamba Tuhan yang punya urapan sejenis, saudara. Sehingga saudara bisa lebih mudah, ya, beroperasi dan mengalir dalam urapan profetik atau urapan bernubuat. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan para hamba Tuhan yang diurapi. Saya ingat dulu sekian tahun yang lalu, mungkin 20 tahunan yang lalu, ya, saya terkoneksi, saya terhubung erat dengan satu kelompok yang sangat kuat di dalam bidang deliverance ministry atau pelayanan pelepasan, pelayanan pengusiran setan. Dan ternyata itu menggosok hidup saya, mempengaruhi hidup saya. Dan setiap kali saya melayani pengusiran setan, mengalami pelayanan pelepasan, luar biasa sekali hasilnya. Ya, luar biasa sekali karena memang pengurapan itu nempel, saudara, ya. Jadi kita perlu berasosiasi dengan orang-orang yang diurapi. Kurang lebih begitu cara kerjanya, saudara. Yang ketiga berikutnya, bagaimana urapan Roh Kudus dalam hidup kita ini bisa ditingkatkan?
kita perlu taat pada arahan Roh Kudus atau petunjuk Roh Kudus. Setiap kali Roh Kudus menggerakkan kita melakukan sesuatu, dan kalau itu kita lakukan, urapan akan meningkat, saudara. Semakin sering kita melakukan apa yang Roh Kudus gerakkan kita lakukan, urapan akan meningkat. Ya, makanya ada istilah jangan padamkan roh. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita melakukan sesuatu, kemudian kita tidak lakukan, itu kita memadamkan roh. Dan sebetulnya bukan Roh Kudus aja yang dipadamkan, tetapi pengurapan dalam diri kita itu bisa memudar, saudara. Sekali lagi kita perlu belajar taat akan bimbingan Roh Kudus. Ya, ada seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini, dan ini menarik sekali ya. Dia katakan begini, saya akan berdiam diri dan menanti di hadapan Tuhan, mendengarkan suaranya, dan lalu melakukan apa yang Dia suruh saya lakukan, saudara. Jadi penting sekali untuk kita bergerak, ya, melayani senada dan seirama dengan pergerakan Roh Kudus. Itu akan meningkatkan level pengurapan kita, saudara. Nah, berikutnya, urapan juga bisa meningkat ketika kita menggunakan urapan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi urapan itu harus dipakai, saudara, ya. Kalau saudara terima urapan, kemudian saudara cuma diam-diam saja di rumah, yang penting saya penyembahan di rumah, baca Alkitab, itu tidak terlalu berguna urapan itu. Ya. Kalau Tuhan sekali lagi kalau mengurapi kita, Dia punya tujuan supaya apa? Kita menyalurkan urapan itu kepada orang lain. Ya, jadi urapan itu harus dipakai, saudara. Makanya ada lagu kan dari Mbak Sari Simorangkir, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Jadi kuasa yang Tuhan berikan harus kita pakai. Pengurapan yang Tuhan tanamkan, taruh dalam diri kita, harus kita pakai, saudara, supaya urapan itu meningkat. Ya. Tuhan tidak, sekali lagi, tidak pernah memberikan pengurapan kepada kita tanpa tujuan. Ya. Jadi sekali lagi, prinsipnya adalah urapan itu akan meningkat kalau kita pakai pengurapan itu, ya, tentu dalam koridor kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan. Yang berikutnya, urapan Roh Kudus juga bisa meningkat melalui disiplin rohani yang kuat. Melalui disiplin rohani yang kuat, ya. Efesus 5 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, jangan mabuk oleh anggur atau minuman keras, ya. Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi Alkitab mendorong kita, memerintahkan kita, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bahkan di dalam bahasa aslinya punya pengertian, hendaklah kamu selalu dalam kondisi penuh dengan Roh Kudus. Ya. Kenapa dikatakan begini? Karena kepenuhan Roh Kudus itu bisa meredup, saudara. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, hendaklah kamu selalu dalam kondisi penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini di kalimat berikutnya dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi salah satu cara untuk kita meningkatkan pengurapan di dalam diri kita, atau memelihara pengurapan di dalam diri kita adalah dengan menyanyi nyanyian rohani, dengan bermazmur, kidung puji-pujian, bernyanyi dan bersorak dengan segenap hati. Nah, jadi ada disiplin rohani yang kuat yang harus kita lakukan, ya, supaya pengurapan itu bisa meningkat dalam hidup kita. Misalkan apa, saudara? Berdoa, ya, berdoa, kemudian membaca Alkitab. Kita perlu, saudara, ya, kalau kita bergerak dalam pengurapan, kita perlu penuh bukan hanya dengan Roh Kudus, tapi perlu penuh juga dengan firman Tuhan. Jadi ada keseimbangan, ya, penuh dengan Roh Kudus dan juga penuh dengan firman Tuhan. Kemudian apalagi pujian penyembahan, ya. Semakin sering kita meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan, pujian penyembahan, maka pengurapan itu akan meningkat dalam hidup kita. Kemudian juga berpuasa. Nah, ini disiplin rohani yang sangat penting, saudara, ya. Contohnya apa? Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, ya. Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanan dia,
Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun dan di situ dikatakan Yesus berpuasa 40 hari, saudara. Dan aneh, setelah itu, ya, setelah Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, setelah puasanya selesai, Alkitab berkata, maka kembalilah Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Itu ada ayatnya, saudara. Jadi setelah Yesus berpuasa selama 40 hari, Yesus diurapi dengan urapan pelayanan yang luar biasa. Dan setelah itu Yesus melayani selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan pelayanannya luar biasa sekali, saudara. Menjungkir balikkan seluruh dunia ini. Karena apa? Karena pengurapan. Ya. Pengurapan itu sekali lagi bisa meningkat lewat hidup kita karena puasa, saudara, ya. Puasa dan doa. Ya, kalau cuma puasa tidak doa, ya itu namanya diet, saudara, bukan puasa. Tapi puasa yang benar itu harus dibarengi dengan doa, ya, dengan pujian penyembahan, dengan membaca Alkitab, bersaat teduh. Itu puasa yang benar. Yang keenam, urapan Roh Kudus juga bisa meningkat dalam hidup kita, ya, dengan kita meluangkan banyak waktu berdoa di dalam bahasa roh, saudara, ya. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang berkata-kata, siapa yang banyak berdoa di dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Ada peningkatan dalam hal anointing, dalam hal pengurapan. Ya, jadi kalau saudara ingin pengurapan Tuhan dalam hidup saudara ditingkatkan, saudara perlu banyak meluangkan waktu berdoa di dalam bahasa roh. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana caranya kita mempertahankan urapan Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, bagaimana caranya kita memelihara atau mempertahankan urapan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, jangan sampai kita kehilangan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Ya. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Nah, ini kita perlu jaga, saudara. Bagaimana cara menjaganya? Salah satunya lewat doa dalam bahasa roh. Yang kedua, kita harus minta terus. Selalu minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang selalu lapar dan haus akan Engkau. Ya, itu salah satu cara kita memelihara dan menjaga pengurapan Roh Kudus. Ya. Dan yang kedua, kita bertumbuh dan dewasa secara rohani. Ya, semakin kita bertumbuh dan kita dewasa secara rohani, itu secara tidak langsung, secara otomatis juga membuat level pengurapan Tuhan dalam hidup kita terpelihara. Ya, itu cara kita mempertahankan pengurapan Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah, yang terakhir saya mau bacakan buat kita semua satu ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, dan saya percaya ayat ini akan menguatkan kita semua dan bisa membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan kita semakin paham betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya yang namanya pengurapan Roh Kudus itu. Saya akan baca Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6 berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi sekali lagi saudara, pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, hanya bisa berhasil kalau kita terima pengurapan Tuhan. Artinya Roh Kudus yang bekerja lewat hidup kita. Itu sebabnya kita perlu selalu belajar bergerak senada dan seirama dengan Tuhan. Maka percayalah, kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Banyak jiwa-jiwa akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Banyak orang sakit disembuhkan, orang yang terikat kuasa gelap dilepaskan, dan orang yang terikat dengan kutuk-kutuk akan dibebaskan. Karena the yoke will be destroyed because of the anointing. Jadi kuk itu akan hancur, dipatahkan oleh karena kuasa urapan Roh Kudus. Mari saudara, rindukan urapan Roh Kudus bergerak lebih lagi dalam hidup saudara dan saya.
maka Tuhan akan membawa kita ke tingkat rohani yang lebih tinggi lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar cukup banyak mengenai urapan Roh Kudus. Betapa pentingnya pengurapan Roh Kudus itu dalam hidup setiap kami. Hamba tahu hamba sangat terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu karena waktu dan sebagainya. Tapi hamba sangat percaya bahwa sepatah kata saja dari Tuhan itu bisa mengubah hidup kami selama-lamanya. Biar Engkau meteraikan semua firman ini di dalam hati setiap kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Indonesia membutuhkan tangan-Mu, Tuhan. Indonesia butuh jamahan kasih-Mu, Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Indonesia butuh uluran tangan-Mu, ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan yang ajaib. Kita percaya bahwa sepatah kata firman Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita. Dan saya percaya firman yang telah disampaikan telah mengubahkan hidup kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Dan biarlah semakin kita mengharapkan urapan Tuhan, fresh anointing, dari hari ke hari, sehingga kita semakin haus dan lapar akan Tuhan. Saat ini kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas hari ini kami telah dibukakan kembali tentang rahasia
ilahi Tuhan mengenai tentang urapan. Biarlah Tuhan melalui firman yang sudah disampaikan, kami semakin merindukan Engkau Tuhan. Kami semakin haus dan lapar Tuhan akan Engkau. Kami semakin dibawa naik Tuhan, dari glory to glory Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami senantiasa. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat para pemimpin Gereja Kemuliaan Sion beserta keluarganya Tuhan, para leader, para gembala, dimanapun berada Tuhan, di Jakarta maupun dimanapun berada Tuhan. Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan, Tuhan. Kau berikan hikmat lebih lagi Tuhan. Kau berikan roh pengertian lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati tubuh, jiwa, roh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu setiap pernikahan yang ada Tuhan, juga Kau berkati ya Tuhan setiap aspek kehidupan, keuangan, semua kesehatan Kau berkati. Juga semua jemaat GKS FBC dimanapun berada Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang sedang susah hati Kau hiburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah atas semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau bawa Tuhan setiap umat-Mu, gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja Tuhan, GKS Grogol Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus lancar sampai selesai ya Tuhan. Dengan cepat ya Tuhan. Tidak ada halangan, tidak ada yang mengganggu, semua dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan Tuhan, gedung bangunan gereja GKS FBC cepat terjadi Tuhan, cepat jadi Tuhan dalam anugerah-Mu. Dan juga kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Bapak Presiden Joko Widodo, semua menteri, sampai yang paling rendah Tuhan, tingkatan semuanya Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan, Tuhan, Kau berikan hikmat kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam memimpin bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai bangsa ini Tuhan. Engkau sangat mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami percaya akan ada revival yang terjadi buat bangsa ini Tuhan. Begitu banyak janji yang Kau janjikan kepada bangsa Indonesia Tuhan. Dan akan terjadi Tuhan dalam anugerah-Mu Tuhan. Kau siapkan umat-Mu, gereja-Mu, anak-anak-Mu. Mulai sekarang Tuhan. Sampai ke depannya Tuhan. Agar menjadi pasukan-Mu Tuhan yang kuat, yang semakin teguh, yang semakin mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan revival-Mu akan terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia Tuhan. Nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan kami semuanya semakin kecil, karena Engkau semakin besar yang ada di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus, biar Engkau sempurnakan semua doa, permohonan, permintaan kami ini Tuhan, sehingga naik menjadi dupa yang wangi harum, berkenan di hadapan Bapa. Thy will be done, dan kami semuanya mengucap syukur tiada kiranya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita sudah tiba di akhir ibadah, mari kita terima berkat Tuhan, saudara-saudara. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, imani kita ada dalam tahun kemenangan. Mari kita alami hidup berkemenangan bersama Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Buradi Subrata MTH. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.